Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya sebelum saya melanjutkan materi, saya berharap kalian sudah memahami dan menyimak video perkuliahan yang sebelum-sebelumnya ya, tentang larutan standar. Jadi memang literasi itu adalah analisa kuantitatif berdasarkan volume larutan standar yang dibutuhkan. Larutan standar adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, larutan standar itu adalah yang digunakan untuk mengetahui kadar sampel dalam kadar suatu zat X dalam suatu sampel ya, dalam suatu sampel itu analit ya, dalam suatu sampel. Nah, tapi larutan standar sendiri pertemuan lalu ada dua, larutan standar yang sekunder dan larutan standar yang primer. Nah, ketika larutan standar yang digunakan adalah larutan standar yang sekunder, kalian harus menstandarisasi dulu larutan itu dengan larutan standar primer. Ya, standarisasi tujuannya untuk mengetahui konsentrasi yang sesungguhnya. Benar apa enggak segitu gitu. Nah, kalau yang digunakan larutan standar primer, nah konsentrasi terhitung itu sudah boleh langsung digunakan untuk menerka sampel gitu. Tapi kalau larutan standar sekunder masih harus distandarisasi dulu. Nah, kemarin juga membahas tentang larutan standar primer itu yang seperti apa yang bisa dikatakan atau bisa dikatakan bahwa dia itu larutan standar primer. Nah, itu yang memiliki kemurnian tinggi, yang memiliki berat ekivalen yang tinggi, yang tidak mudah menguap ya. Jadi ketika kamu membuat larutan itu sudah tepat segitu konsentrasinya. Tapi kalau yang larutan mudah menguap gitu ya, misalnya kamu menghitung perhitungan kamu harus membutuhkan 8,3 mili. Kamu ambil pakai pipet, kamu letakkan ke dalam beker. Kemudian ternyata kok larutannya mudah menguap. Kalau mudah menguap kan berarti yang kamu larutkan itu kurang dari 8,3 gitu loh. Sehingga yang harapannya tadi kalau kamu mengambil 8,3, misalnya konsentrasi yang dibuat itu bisa 0,5 normal misal, tapi kalau yang kamu ambil tadi ternyata larutannya sifatnya mudah menguap, nah bisa jadi konsentrasi yang kamu buat bisa kurang dari 0,5 karena ada zat yang hilang karena menguap. Itu review saya tentang bab kemarin. Saya rasa perhitungan juga sudah jelas ya, membuat larutan standar 0,1 normal sebanyak 500 mili, diketahui data volume, diketahui data kadar, kadar dan massa jenis gitu. Kamu bisa memakai rumus V yang diambil sama dengan N PBM per 10 NKL gitu ya, bisa kalian simak. Jadi saya harap kalian lebih mandiri lagi dalam belajar. Nah, jadi ketika ada kesempatan pertemuan Zoom seperti ini, kalian bisa tanyakan. Atau lewat WA juga nggak masalah, di grup ya. Nah, sekarang kita masuk ke titrasi asam basa. Coba, ada yang bisa menjawab? Di pertemuan pertama, kedua kemarin setelah UTS, saya bilang, titrasi yang akan kita bahas ada 3 macam, itu titrasi apa aja? Ada yang bisa menjawab? Ada titrasi apa aja? Ada titrasi apa aja yang akan kita bahas? Ayo, ini pertemuan pertama.
Apa yang akan kita bahas? Salah satunya asam basa. Ini tentunya yang pertama. Jadi yang kemarin itu yang kita sudah belajar itu baru perlengkapannya ya, tentang berat ekivalen, tentang larutan, tentang konsentrasi gitu. Apa yang kedua dan apa yang ketiga? Izin menjawab, Bu. Redoks bukan, Bu? Ya, yang ketiga titrasi redoks. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Bintang. Antopal. Ayo dijawab. Titrasi apa? Oh, ini berarti nggak pernah menyimak video yang sudah saya share ya, berarti ya. Titrasi pengendapan, 3 itu. Ya, 3 itu yang akan kita bahas. Nah, titrasi ketiga itu, apapun titrasinya itu nanti rumusnya adalah N1V1. Misalnya 1 itu adalah zat yang dititrasi sama dengan N2V2. Itu rumusnya yang kamu pegang itu. Sementara N itu apa? N itu M kali valensi. Maka pertemuan-pertemuan lalu saya menjelaskan sendiri terkait valensi. Gitu ya. Kan biasanya kalian familiarnya ini. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan titrasi yang pertama, yaitu titrasi asam basa. Nah, dalam titrasi asam basa tentunya kalian masih ingat nggak ya, ini kelas 3-nya kalian itu daring apa ya? Kalian pernah nggak praktek titrasi? Pernah nggak? Di SMA? Kok nggak ada yang merespon ya pertanyaan saya? Pernah, Bu. Pernah. Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, titrasi itu ada yang perlu indikator dan tidak. Kalau yang tidak perlu indikator itu biasanya larutan standarnya sudah berwarna, misalnya permanganat itu warnanya ungu. Tapi ketika larutan standarnya itu berwarna bening gitu ya, kayak air saja, nah dia perlu indikator. Indikator itu fungsinya apa? Kemarin syarat titrasi, indikator itu adalah larutan yang digunakan untuk mengetahui titik akhir titrasi. Ya, jadi ketika ditambah indikator, dia berubah warna. Ada perubahan warna. Ini titrasi asam basa. Nah, jadi untuk memilih indikator kita perlu range yang pas gitu ya, agar tidak ada terjadi kesalahan titrasi. Karena misalnya yang digunakan asam kuat, yang dititrasi basa kuat, kan itu mestinya titik ekivalennya di pH 7 gitu ya. Nanti kita bahas. Nah, tapi kamu indikatornya, kamu memakai indikator yang dia bisa merubah warna pada pH 4 gitu. Nah, nanti kesalahan titrasimu akan tinggi. Akan besar kesalahan titrasinya. Ya, jadi harus tepat memilih indikator. Nah, urutan membuat kurva titrasi itu ada 4 poin ini. Simak baik-baik ya. Untuk membuat kurva titrasi ya, yang dulu itu kamu itu kayak gini nih loh, Dek. Ini pH, ini grafik pH, ini volume. Nah, ada yang kayak gini. Ada yang gini. Ingat nggak? Nah, ini kan pH 14 nih, ini 0. Nah, kalau yang kayak gini itu berarti yang kayak gini ini volume ya. Yang kayak gini itu berarti perhatikan baik-baik. Ini Buret, ini Erlenmeyer. Nah, kalau grafiknya yang kayak gini, nah, itu artinya yang di Erlenmeyer asam apa basa? Ini titrasi asam basa. Siapa yang bisa menjawab? Saya ulangi. Ini pH
Ini 0, ini 14. Ini volume, ini 0, ini meningkat volumenya. Ini volume larutan standar nih. Volume larutan standar. Jadi larutan standar itu yang ada di dalam buret. Nah, sekarang kalau grafiknya ini yang saya gambar ini, ya gitu. Itu artinya yang di Erlenmeyer asam apa basa yang ada di sini? Ada yang bisa jawab? Basa ya? Basa, betul. Febrian ya yang jawab. Iya, Bu. Basa, kenapa? Nah, karena kan pada volume larutan standarnya 0, titiknya 0, itu dia berada di pH 14. Nah, kemudian dia ditetesi, dibukalah valve-nya ini. Dibuka tetes demi tetes, ya, sehingga pH-nya akan turun karena yang ada di buret ini adalah asam. Itu maksudnya, paham ya? Nah, titik ekivalennya itu di sini nih nanti. Nah, di sini itu nanti berapa saat si pH itu netral, paham nggak? Saat si ini apa ini tadi? Basa ya, tadi Febrian menjawab. Nah, saat si basanya ini habis bereaksi. Nah, habisnya itu ya ketika si indikator ini sudah menunjukkan perubahan warna. Paham ya itu ya? Nah, tentu saja titik ekivalennya akan berbeda karena apa? Asam itu ada yang kuat, ada yang lemah. Basa itu juga ada yang kuat dan ada yang lemah. Kan gitu. Nah, tentunya akan berbeda titik ekivalennya. Titik ekivalen itu ketika yang ada di Erlenmeyer itu sudah habis bereaksi dengan tetesan larutan standar. Itu titik ekivalennya itu. Dihentikan, percobaan kita hentikan ketika si indikator sudah menunjukkan perubahan yang bisa kita saksikan dalam bentuk perubahan warna. Nah, indikator apa yang dipilih gitu ya, kan ada indikator PP, ada indikator MO, methyl orange, phenolphthalein, bromthymol blue. Nah, tentunya indikator yang akan kita pilih adalah yang sesuai dengan range perubahannya. Nah, kalau asamnya kuat, basanya kuat, nanti range-nya ada di pH 7. Itu saya rasa kamu ingat itu. Nah, kalau asamnya kuat, ya, kalau asamnya kuat, kemudian basanya lemah, ini pasti ya kamu sudah tahu. Nanti si titik ekivalennya itu akan berada di pH kurang dari 7. Nah, karena asamnya lebih kuat, gitu. Maka kamu milih indikatornya yang bekerja pada pH yang kurang dari 7, gitu maksudnya. Paham? Kemudian kalau asamnya lemah, basanya kuat, nanti kamu pilih indikator yang berada pada pH lebih dari 7. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, jadi akan ada 4 perhitungan semuanya, baik entah itu asam yang di atas, basa di bawah, asam di atas, gitu ya, titrasi asam basa. Kalau asam yang di atas berarti asid dimetri pengasaman. Kalau basa yang ada di atas, yang ada di buret berarti disebut alkalimetri. Tapi keduanya pun itu titrasi asam basa. Akan ada 4 poin perhitungan yang akan kamu lakukan. Pertama, pH sebelum titrasi. Yang kedua, pH saat larutan standar sudah diteteskan, tetapi belum mencapai titik ekivalen. Paham ya? Jadi kamu mulai meneteskan larutan standar sampai belum ada perubahan pada Erlenmeyer, itu nanti kalian akan memakai rumus yang sama. Paham itu? Kemudian titik yang ketiga, perhitungan yang ketiga itu ketika mencapai titik ekivalen.
Titik ekivalen itu ketika yang ada di Erlenmeyer itu habis bereaksi dengan tetesan larutan standar. Ini hanya ada satu titik saja. Ini yang A juga hanya ada satu titik saja. Satu perhitungan saja ketika belum ada tetesan larutan standar. Nah, yang B ini banyak perhitungan. Maksudnya banyak perhitungan itu satu macam perhitungan tapi bisa banyak karena volumenya kan bisa macam-macam. Asal sebelum titik ekivalen. Nah, asal belum titik ekivalen nanti pakai rumus B semua. Pada saat ekivalen hanya memakai satu rumus. Kemudian yang D ini adalah pada saat titik setelah ekivalen. Jadi sudah ada perubahan warna pada proses percobaan titrasimu, tetapi kamu masih meneteskan larutan standar. Nah, itu perhitungannya nanti ikut perhitungan yang setelah titik ekivalen. Nah, rumusnya seperti apa akan saya jelaskan ketika ini sudah masuk contoh soal. Tentunya akan berbeda jika asam di atas, basa di bawah. Basa di bawah, asam di atas. Nah, ini dasarnya adalah perhitungan asam basa. Perhitungan larutan penyangga. Perhitungan larutan hidrolisis. Nah, dasarnya itu. Kalian flashback lagi. Kalian ingat lagi rumus-rumus asam basa, rumus larutan penyangga, dan rumus hidrolisis. Nah, kira-kira ingat nggak? Coba saya tanya. Ingat nggak ini kira-kira? Ini kan saya mau langsung ke contoh soal nih. Contoh soal itu jelas sudah ada kasus dan perhitungannya. Nah, masalahnya dalam perhitungan ini saya bilang, ini melibatkan perhitungan ini melibatkan pH, mencari pH asam basa. Asam basa baik kuat maupun lemah. Ingat dulu enggak ini mencari pH asam basa kuat lemah. Kemudian akan melibatkan buffer atau penyangga. Kemudian akan melibatkan perhitungan hidrolisis. 3 itu sih asam basa. Nah, kira-kira sebelum saya terjun ke contoh soal tadi, slide berikutnya, kira-kira kalian sudah masih ingat enggak ini rumus ini? Kemarin kimia 1 diajarkan ini enggak? Ayo yang menjawab di unmute dulu nih. Saya pengen tahu, ini perlu diulang dulu enggak review mengenai rumus ini? Kok diem aja semuanya? Perlu diulang enggak? Kalau enggak saya lanjutkan ke contoh soalnya. Diulang, Ibu. Diulang. Oke, kalau diulang. Oke, saya reviewkan sebentar ya. Kalau begitu, mencari pH asam basa biasa. pH asam itu gimana mencarinya? Ya. Jadi kalau asamnya itu kuat, itu rumus H+ sama dengan A kali MA. A itu valensi udah minggu lalu ya. Valensi itu jumlah H+. Ya, jadi kalau HCl, HCl, HNO3 itu valensinya 1 karena hanya 1. Tapi kalau H2SO4, H2CO3 itu valensinya 2 karena jumlah hanya 2. Nah, pH itu apa? pH itu adalah minus log H+.
Jadi misalnya nih, kalau H plusnya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3. pH-nya berapa? Ini misalnya. pH-nya berapa? 3 log. Tiga minus 2 ya. Jadi kalau H plusnya, yang gampang dulu tadi harusnya ya. Kalau H plusnya itu 10 pangkat min 2, pH-nya berapa? pH-nya 2. Itu ya, yang jelas rumusnya ini. Untuk asam kuat. Kemudian untuk basa yang lemah gimana? Yang lemah itu rumus H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Nah, nanti pH-nya ya sama ya. Ya, Ka itu koefisien atau konstanta ionisasi asam lemah ya. Diketahui nanti Ma konsentrasi asamnya. Nah, nanti H plusnya itu sama. Itu pH asam. Kemudian basa, analogi ya, basa juga sama yang kuat. Itu berarti OH minus. OH minus sama dengan B dikali MB. Di mana B adalah valensi basa, MB adalah konsentrasi basa. Nah, berarti kalau OH nggak bisa langsung pH, tapi ke POH dulu. Baru lari ke pH. Jadi kalau misalnya nih, OH minusnya itu misalnya 10 pangkat minus 4, kamu nggak bisa langsung pH, tapi ke POH dulu. POH-nya berapa? 10. 4. pH-nya 4. pH-nya, baru kita bisa tentukan pH. pH-nya berapa? 14 minus 4 ya, pH-nya 10. Maka disebut basa. Ya, jadi kamu cek gitu, namanya basa itu kan pH lebih dari itu. Kemudian kalau basa yang lemah, itu OH minus sama dengan akar KB dikali MB. Sama ya. Misalnya nih, OH minusnya 3 kali 10 pangkat min 2, maka POH sama dengan 2 minus log 3. pH sama dengan 14 minus 2 minus log 3 sama dengan 10 plus log 3. Itu untuk mencari pH asam dan basa baik lemah maupun kuat. Sekarang kita mencari asam basa. Asam basa pada buffer maksud saya. Buffer ini apa? Coba siapa yang ingat? Buffer atau penyangga itu apa artinya? Nggak ada yang ingat?
ada buffer asam atau penyangga asam ya, penyangga asam. Ada penyangga basa. Penyangga itu disebut larutan yang dapat mempertahankan pH. P itu penyangga ya. Nah, itu terjadi ketika ada suatu asam kuat dan basa lemah atau salah satu lemah ya. Jadi kalau asam kuat, jadi ini terjadi kalau asam kuat itu terjadi, ini kalau penyangga asam itu berarti terjadi antara asamnya lemah plus basanya kuat. Asam plus basa itu bereaksi membentuk apa? Membentuk apa? Basa. Asam sama basa bereaksi membentuk garam plus air. Ya. Kemudian penyangga basa itu terjadi karena ada reaksi antara asam kuat, basanya lemah, ini terbentuk garam dan air. Tapi ada catatannya. Catatannya apa? Catatan untuk kedua ini. Catatan untuk kedua ini. Catatannya apa? Yang lemah sisa. Jadi kalau yang penyangga asam ini ada asam lemah plus basa kuat. Nanti mula-mula reaksi sisa. Ini yang lemah sisa. Yang ini habis. Gini aja, saya tulis ya. Yang ini sisa. Yang ini habis. Sehingga artinya kan di akhir reaksi terbentuk asam lemah dan garamnya ini adalah basa konjugasinya. Jadi di akhir reaksi terbentuk asam lemah dan basa konjugasinya. Kemudian yang lemah sisa atau berarti untuk penyangga basa. Untuk penyangga basa ini basa lemahnya yang sisa. Ini sisa yang basa lemah. Yang asam kuatnya habis, ini harus habis. Sehingga di akhir reaksi ini ada sisa basa lemah dan garam itu basa konjugasinya. Jadi kalau kamu ingatkan buffer adalah campuran, kalau buffer asam campuran asam lemah dan basa konjugasinya. Kalau buffer basa campuran basa lemah dan garam konjugasinya. Kan gitu kan? Ingat toh kalau itu? Nah, sehingga mencari pH sekarang, berarti ini pH-nya pH asam, karena penyangga asam. H plus sama dengan, kan kalau asam lemah itu punya konstanta atau koefisien, konstanta ionisasi asam, ya, Ka kali konsentrasi asam lemah per konsentrasi garam. Berarti kalau basa berarti OH minus. OH minus sama dengan Kb kali konsentrasi basa lemah per konsentrasi garam. Nah, sekarang
Konsentrasi itu apa? Ini kan tanda kayak gini itu kan konsentrasi. Konsentrasi itu apa? Konsentrasi itu kan satuannya apa? Mol per liter. Ini juga mol per liter. Nah, artinya ini dalam suatu sistem ini kan volumenya sama. Sehingga atas mol per liter berarti mol asam per volume larutan. Yang bawah ya mol per liter. Mol garam per volume larutan kan liternya bisa dicoret ini. Nah, sehingga rumusnya itu boleh, sebenarnya rumusnya konsentrasi, tapi karena atas jadi mol asam per volume larutan dalam liter, yang bawah juga mol garam per volume larutan, maka rumusnya itu boleh mol asam lemah per mol garam. Kenapa? Karena volumenya bisa dicoret, atas sama bawah itu sama. Nah, kalau yang ini, yang OH-, gimana? Ya sama. Berarti OH- kan sama. Maka Kb kali mol basa lemah per mol garam. Itu untuk preview tentang buffer. Jadi yang perlu diingat, yang terbentuk penyangga itu sebenarnya campuran sesuatu yang lemah sama garamnya. Tapi kan dalam hal ini direaksikan, toh kamu mereaksikan asam basa. Nah, bagaimana terbentuk buffer? Itu ketika yang sisa itu yang lemah, yang kuat habis. Nah, yang lemah apa? Asam lemah sama garam. Oh, berarti nanti masuknya ke buffer. Ini bisa diterima, ini bisa diterima. Saya, Bu. Nah, kalau bisa, saya lanjutkan yang hidrolisa. Hidrolisis, ini juga ada asam, dan hidrolisa bersifat basa. Sama ya, kalau hidrolisa itu dua-duanya habis bereaksi. Jadi ini diumum aja ya, diumum nih. Jadi hidrolisis ini terjadi saat titik ekivalen, Dek. Hidrolisis itu terjadi ketika asam entah itu lemah ataupun kuat ditambah basa, entah itu lemah maupun kuat, terbentuk garam plus air. Nah, hidrolisis itu terjadi ketika ini habis, ini juga habis. Nah, paham nggak? Jadi terbentuk garam. Nah, garam dan air. Jadi bisa dikatakan kalau asamnya habis, basanya habis, kan itu titrasi itu pertemuan antara asam basa. Yang di Erlenmeyer habis, tetesannya kan sesuai dengan kebutuhannya. Habis. Nah, berarti bisa dikatakan hidrolisis ini terjadi ketika apa? Ketika titik ekivalen. Nah, sekarang tinggal rumusnya sekarang. Nah, jadi hidrolisis itu terjadi pada titik ekivalen. Kan titik ekivalen itu tepat saat habis bereaksi. Nah, hidrolisis bersifat asam ketika apa? Dia bersifat asam ketika asamnya kuat, basanya lemah. Nah, ini. Dua-duanya habis tapi. Kalau hidrolisis bersifat basa terjadi antara basamnya kuat,
asamnya lemah. Tapi dua-duanya habis. Nah, berarti ini rumusnya H plus sama dengan akar KW per KA kali, KW per KB. Karena yang lemah yang asam. Kali konsentrasi garam. Nah, ingat ini harus konsentrasi. Karena nggak ada pembaginya. Nah, ini OH minus. OH minus sama dengan akar KW per KA kali konsentrasi garamnya. Gitu ya. Ingat ini harus satuannya mol per liter. Ini harus satuannya mol per liter. Kalau yang buffer tadi boleh apa namanya? Boleh bersatuan mol karena atas mol per liter, bawah mol per liter. Jadi liternya bisa dicoret. Kalau ini nggak ada yang bisa dicoret. Gitu. Bu Ana izin bertanya, Bu. Ya. Untuk rumus asam H+ itu akar KW per KB, benar per KB. Benar. Benar, Dek. Kenapa? Ini kan yang lemah, yang ini kan asam kuat. Oh, yang lemahnya basa. Yang punya nilai, jadi kalau asam lemah itu artinya gini, jelas konstanta ionisasinya 1, itu jelas. Kalau kuat. Maka rumus asam basanya kan tinggal A kali MA, B kali MB, A itu valensi, tinggal jumlah H plusnya berapa. Tapi ini, hidrolisa ini terjadi ketika asam kuat bertemu basa lemah, keduanya habis bereaksi ini loh, habis terbentuk garam sama air. Nah ini tuh sebenarnya garam sama air itu reaksinya bolak-balik. Nah, hidrolisis itu garam yang terbentuk itu ditambah air akan menghasilkan pH yang cenderung asam atau basa. Gitu. Nah, kalau hidrolisis itu kan ini menang yang kuat, maka H+, nanti jadinya asam. Kan menang yang kuat. Nah, KW per KB, karena yang memiliki lemah kan basa. Benar kayak gini, nggak kebalik. Benar. Terima kasih, Bu. Ini recordingnya ini akan saya sampaikan ya. Akan saya bagikan seperti biasa. Kemudian akan saya tambah dengan perkuliahan saya di kelas nanti. Dengan materi yang sekarang nanti langsung terjun ke soal ini. Jadi di kelas ini saya Zoom-nya itu mengenai review asam basa, buffer, dan hidrolisa. Paham ya? Jadi biar kalian tidak terbebani sekali di kuota gitu untuk Zoom. Maka ini akan saya lanjutkan di kelas lain, tapi kamu nanti saya beri video recordingnya. Paham ya maksud saya? Jadi saya membagi-bagi Zoom-nya itu untuk yang penting materi yang saya sampaikan sama seperti itu. Paham? Ya, paham, Bu. Paham ya? Jadi nanti akan saya beri latihan soal ini, saya selesaikan, saya beri videonya. Begitu. Adakah lain pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya Zoom kita. Kalian bisa beristirahat. Atau